Tim hukum Hasto harapkan KPK hadir di sidang pra-peradilan, pertarungan hukum atau penghindaran tanggung jawab. Tim hukum Sekretaris Jenderal, Sekjen, DPP PDIP, Hasto Kristianto, berharap Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, hadir dalam sidang gugatan pra-peradilan yang akan digelar di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan. Gugatan ini menjadi babak penting dalam upaya hukum yang diajukan kubu Hasto untuk mempertanyakan keabsahan penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap serta perintangan penyidikan terkait mantan calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, menyampaikan harapannya agar KPK menunjukkan komitmen terhadap prinsip hukum yang adil dan transparan dengan menghadiri persidangan. Menurutnya, kehadiran KPK akan memastikan bahwa asas hukum yang sederhana, cepat, dan biaya murah dapat diterapkan secara optimal. Kami berharap agar teman-teman di KPK siap hadir dalam menghadapi pra-peradilan ini sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya murah bisa terlaksana. Dengan begitu, kepastian hukum bagi KPK maupun Pak Hasto Kristianto dapat terwujud, ujar Roni kepada wartawan, Minggu, 2 Maret 2025. Namun, pernyataan ini seolah menggambarkan ketidaksiapan pihak Hasto menerima kenyataan hukum. Fakta bahwa KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka menunjukkan bahwa ada bukti awal yang cukup untuk melanjutkan proses hukum. Alih-alih bersikap kooperatif dan membuktikan ketidakbersalahannya di pengadilan, kubu Hasto justru terus mencoba mencari celah hukum untuk menggugurkan status tersangka, yang dalam banyak kasus justru menjadi indikasi kepanikan politik. Dua gugatan pra-peradilan, upaya hukum atau sekadar strategi mengulur waktu? Dalam sidang kali ini, tim hukum Hasto mengajukan dua gugatan utama terhadap KPK. 1. Gugatan pertama berfokus pada status suap yang disangkakan kepada Hasto berdasarkan Pasal 5 Ayat 1, huruf A atau Pasal 5 Ayat 1, huruf B atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yungto Pasal 55 Ayat 1, pertama KUHP. 2. Gugatan kedua berkaitan dengan kasus perintangan penyidikan yang disangkakan berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yungto Pasal 55 Ayat 1, pertama KUHP. Gugatan ini diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 KUHP tentang pra-peradilan, yang mengatur bahwa tersangka dapat mengajukan permohonan pra-peradilan apabila merasa penetapannya sebagai tersangka tidak sah atau tidak berdasar hukum. Namun, dalam banyak kasus serupa, pra-peradilan seringkali digunakan oleh pihak yang merasa terpojok secara hukum sebagai alat untuk memperlambat proses penyidikan. Jika Hasto dan kuasa hukumnya memang merasa yakin bahwa mereka tidak bersalah, mengapa tidak langsung menghadapi proses hukum yang ada dengan transparan? Mengapa justru mengajukan gugatan yang sebelumnya sudah ditolak? Dimensi politik di balik kasus Hasto bermain peran sebagai korban? Selain pertarungan hukum, pra-peradilan ini juga tidak lepas dari dimensi politik. Hasto Kristianto, sebagai tokoh sentral PDIP, sering dikaitkan dengan dinamika politik nasional, terutama dalam hubungan partainya dengan pemerintah serta lembaga penegak hukum. Tidak sedikit pihak yang melihat kasus ini sebagai bagian dari konflik yang lebih besar dalam konstelasi politik tanah air. Roni Talapesi secara tegas menyatakan bahwa pra-peradilan ini adalah kesempatan bagi KPK untuk membuktikan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto benar-benar berlandaskan hukum yang sah, bukan merupakan upaya kriminalisasi terhadap lawan politik tertentu. Kami ingin melihat apakah keputusan KPK didasarkan pada rasionalitas hukum, norma-norma, dan argumentasi hukum yang logis, atau justru sekadar kriminalisasi terhadap aktivis politik yang berseberangan dengan kekuasaan, ujar Roni. Namun, tudingan bahwa ini adalah kriminalisasi politik menjadi semakin usang dan sulit diterima akal sehat. Faktanya, KPK telah berulang kali menangani kasus korupsi lintas partai tanpa pandang bulu. Jika PDIP merasa menjadi target, mengapa tidak ada resistensi serupa saat kader-kader partai lain diproses hukum? Justru sikap seperti ini menunjukkan bahwa ada upaya membangun narasi victim playing untuk menghindari tanggung jawab hukum yang seharusnya dihadapi dengan ksatria. Dampak terhadap KPK dan PDIP, ujian kredibilitas di mata publik. Jika gugatan pra-peradilan ini dikabulkan oleh hakim, maka keputusan KPK dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka akan batal demi hukum. Hal ini tentu akan menjadi pukulan bagi kredibilitas KPK,
terutama di tengah sorotan publik mengenai netralitas dan efektivitasnya dalam menindak kasus korupsi di berbagai lini kekuasaan. Sebaliknya, jika pra-peradilan ini ditolak, maka posisi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang kredibel akan semakin kuat. Keputusan tersebut juga dapat berdampak pada stabilitas politik PDIP, mengingat Hasto adalah salah satu figur utama dalam struktur kepemimpinan partai. Ini juga menjadi pukulan telak bagi mereka yang selama ini menuduh adanya konspirasi politik dalam kasus ini. Pada akhirnya, masyarakat bisa melihat dengan jelas siapa yang benar-benar berjuang untuk penegakan hukum dan siapa yang hanya berusaha menyelamatkan diri dari jeratan kasus. Hasto dan tim hukumnya bisa terus berargumen bahwa mereka dikriminalisasi, tetapi jika fakta-fakta di persidangan membuktikan sebaliknya, maka publik akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap upaya manipulasi politik yang mereka bangun. Sidang pra-peradilan ini akan menjadi pertarungan hukum yang menarik untuk diikuti, bukan hanya dari segi yuridis, tetapi juga dalam konteks politik nasional yang lebih luas. Semua mata kini tertuju pada PN Jakarta Selatan, menunggu apakah keadilan dapat ditegakkan tanpa intervensi kepentingan politik tertentu, atau apakah ini hanya drama politik yang dirancang untuk menghindari konsekuensi hukum yang seharusnya dihadapi. Di meja sidang kau bicara lantang, seolah benar tak ada celah, menggugat hukum demi harapan, tapi faktanya tetap sama. Oh, mengapa sulit menerima aturan tak bisa kau reka, hitam dan putih sudah nyata, mengapa masih kau berkilah? Kau terus melawan, tapi kebenaran tak berubah, tak terima kenyataan, terus mencari celah. Hukum bicara, tapi kau tetap berkilah. Apakah takut atau hanya berpura-pura? Satu gugatan kau layangkan lagi, seakan dunia ini tak mengerti, tapi cermin tak bisa berdusta, wajahmu sendiri yang terbaca. Hukum itu tak memilih warna, bukan soal siapa yang berkuasa. Jika bersih mengapa risau, mengapa takut jika tak bersalah? Hapus melawan, tapi kebenaran tak berubah, tak terima kenyataan, terus mencari celah. Hukum bicara, tapi kau tetap berkilah. Apakah takut atau hanya berpura-pura? Satu gugatan kau layakkan lagi, seakan dunia ini tak mengerti, tapi cermin tak bisa berdusta, wajahmu sendiri yang terbaca. Hukum itu tak memilih warna, bukan soal siapa yang berkuasa. Jika bersih mengapa risau, mengapa takut jika tak bersalah? Kau terus melawan, tapi kebenaran tak berubah, tak terima kenyataan, terus mencari celah. Hukum bicara, tapi kau tetap berkilah. Apakah takut atau hanya berpura-pura? Sidang akan tetap berjalan, sejarah pun akan mencatat siapa berdiri di jalan kejujuran, siapa bersembunyi di balik tali semu. Sidang akan tetap berjalan, sejarah pun akan mencatat siapa berdiri di jalan kejujuran, siapa bersembunyi di balik tali semu. Meja sidang kau bicara lantang, seolah benar tak ada celah, menggugat hukum demi harapan, tapi faktanya tetap sama. Oh, mengapa sulit menerima aturan tak bisa kau reka, hitam dan putih sudah nyata, mengapa masih kau berkilah?
terus melawan tapi kebenaran tak berubah. Tak terima kenyataan, terus mencari celah. Hukum bicara, tapi kau tetap berkilat. Apakah takut atau hanya berpura-pura? Satu gugatan kau layangkan lagi, seakan dunia ini tak mengerti. Tapi cermin tak bisa berdusta, wajahmu sendiri yang terbaca. Hukum itu tak memilih warna, bukan soal siapa yang berkuasa. Jika bersih mengapa risau, mengapa takut jika tak bersalah? Kau terus melawan tapi kebenaran tak berubah. Tak terima kenyataan, terus mencari celah. Hukum bicara, tapi kau tetap berkilat. Apakah takut atau hanya berpura-pura? Sidang akan tetap berjalan, sejarah pun akan mencatat siapa berdiri di jalan kejujuran, siapa bersembunyi di balik dalih semu. Kau terus melawan tapi kebenaran tak berubah. Tak terima kenyataan, terus mencari celah. Hukum bicara, tapi kau tetap berkilat. Apakah takut atau hanya berpura-pura? Sidang akan tetap berjalan, sejarah pun akan mencatat siapa berdiri di jalan kejujuran, siapa bersembunyi di balik dalih semu.